Kamu pernah nggak suka sama satu orang tapi dia nggak suka sama kamu? Hi, welcome back to my YouTube. Hi, welcome back to my YouTube channel. Enggak bohong, dia yang punya channel. Oke, jadi ini kali pertama saya diundang ke podcastnya Kak Rahmat. Jadi nama YouTube channelnya itu Muhammad Rahmat Riyadi, ada di sini. Nice. Jadi kali ini kita mau ngapain ini Kak Rahmat? Kita mau curhat seputar hubungannya Andin dengan pasangan sebelumnya atau yang sekarang. Iya, boleh. Boleh, oke. Sejauh apa sih hubungannya Andin dengan pasangan sebelumnya atau yang sekarang? Jadi langsung masuk ke ininya kali ya, ke pembahasannya. Tapi sebelumnya teman-teman yang mau berteman Instagram dengan Andin bisa follow Instagramnya di bawah. Oke. Ini Andin kayaknya agak familiar nih mukanya. Ingat nggak mirip siapa coba? Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Di sini saya mau tanya Andin dulu nih, hal apa sih yang menurut Andin sendiri nggak bisa diceritain ke orang lain? Kalau menurut saya sih hal yang privacy ya, yang maksudnya kayak rahasia gitu, nggak diceritain ke orang. Semacam rahasia keluarga itu lebih baik kalian simpan sendiri, nggak perlu ada orang yang tahu. Terus pokoknya masalah-masalah yang menurut kalian itu diri kalian sendiri aja yang simpan, itu nggak usah diceritain ke orang lain. Oke, jadi masalah keluarga ya? Kita nggak tahu ya mulut-mulut orang kayak gimana. Ada orang yang pintar menjaga rahasia dan ada juga yang ember. Benar. Next question, kamu pernah ngejalin hubungan nggak sebelumnya? Udah pasti ya kan? Pernah. Sejak umur berapa sih? Sejak SMA deh kayaknya. Sejak SMA? Iya, SMA kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Andin pernah ngejalin hubungan itu paling lama berapa lama? Paling lama setengah tahun ya. Belum ada yang sampai 1 tahun. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kok bisa gitu? Karena mungkin saya sendiri belum menemukan kecocokan yang klop banget gitu kan. Jadi lebih baik saya memutuskan sebelum jauh gitu, sebelum terbawa arus yang jauh, aku cut. Oke. Jadi selama ini belum pernah ketemu sama cowok yang benar-benar klop sama Andin ya gitu. Ya, belum. Oke. Menurut Andin sendiri nih, kalau kamu ngejalin hubungan, apa sih yang didapat dari hubungan itu? Saya tuh menjalin hubungan sebenarnya cuma buat dapat support system sih sebenarnya. Support system. Yes. Nice. Karena bukan cuma saya sendiri, pasti semua orang butuh yang namanya support system, entah itu dari keluarga, dari pacar sendiri seperti saya butuh support system dari pacar saya sendiri biar saya lebih semangat gitu menjalani hari-hari saya, aktivitas saya. Gokil sih, kan kebanyakan orang pacaran zaman sekarang itu anak muda kan dia lebih ke hubungan yang negatif ya kan? Ya, itu nggak boleh guys, nggak boleh. Oke. Sejauh itu pernah nggak ketemu sama cowok yang sampai hubungannya itu toksik? Oh, pernah. Pernah? Ya, yang terakhir ini sih. Semoga dia nggak nonton ya guys. Oke, menarik. Kalau dia nonton nggak apa-apa. Hai. Itu gimana sih sampai bisa ketemu sama cowok yang toksik gitu? Gimana sampai bisa kenal sama cowok gitu? Nah gini, ini juga pelajaran sih untuk cewek-cewek di luar sana. Waktu saya ketemu sama orang ini, saya jatuh cinta sama rupanya. Oh, berarti mandang fisiknya ya, selanjutnya ini. Entah kenapa saya jatuh cinta sama rupanya sampai saya lupa memikirkan kedepannya itu gimana kalau sampai orang ini dia itu orangnya nggak baik gitu atau gimana saya tidak memikirkan itu. Jadi jangan sampai kalian jatuh cinta sama rupa aja, jangan sampai. Kapan Andin bisa tahu kalau orangnya itu toksik? Sebenarnya saya menyadari dia itu toksik pas pertengahan hubungan kita ya. Iya, pertengahan. Masih ada ya kata kitanya. Canda kita. Dia tuh sering dia tuh nggak toksik secara fisik. Tapi dia toksik di kata-katanya gitu. Jadi kalau misalnya dia mau negur, dia nggak pikir gitu kata-katanya yang mau dikeluarin itu apa. Kadang ada kata-kata yang nggak pantas gitu untuk dikeluarin tapi tetap dia keluarkan gitu. Dia langsung ngomong tanpa mikir perasaannya, tanpa disaring gitu. Terus dia tuh terlalu overprotective. Sebenarnya
overprotective itu nggak apa-apa, cuman sewajarnya aja, nggak boleh berlebihan karena jadinya kita si cewek ini merasa dikekang, merasa di nggak bebas gitu, merasa di penjara lah gitu. Jadi kita nggak bisa bergaul dengan siapapun, teman kita bahkan banyak yang menjauh gitu karena si cowoknya ini terlalu overprotective kan gitu. Terus waktu kamu putus sama cowok ini, cara keluar dari hubungan itu gimana? Saya yang berani hari itu buat mutusin hubungan. Oke. Dan itu semua berkat lingkungan saya sih sebenarnya, berkat teman-teman saya yang selalu kasih saran-saran yang positif gitu. Sampai akhirnya pikiran saya itu terbuka, oh ternyata gini, ini orangnya nggak baik untuk saya. Sampai akhirnya saya putuskan hari itu juga. Gitu. Oke. Terus habis itu dia masih sering gangguin Andin nggak? Kalau gangguin sih udah enggak ya. Cuman saya tahu dia belum move on. Iya kan? Dia belum move on. I know. Dia sempat dia sempat punya pacar baru setelah saya. Cuman 1 minggu doang. Terus dia kembali chat saya lagi. Dia bilang pokoknya dia ngajak saya balikan. Oke. Iya. Berarti ini yang ceweknya itu cuma pelampiasan doang. Dia mau bikin saya cemburu, but no. Oke. No. Pernah nggak sih hubungan yang sebelumnya atau yang sekarang dia itu membicarakan hal yang serius sama Andin? Oh, kalau sampai sekarang belum pernah. Belum ada pembicaraan serius mau dari mantan saya ataupun orang yang sekarang itu belum. Oke, Andin dalam ngejalin hubungan itu kan otomatis setiap hubungan pasti ada rasa bosan ya kan? Kamu pernah merasa bosan nggak dalam menjalin hubungan itu? Jujur sih pernah ya, cuman bosan itu manusiawi. Tergantung dari kitanya gimana sih cara ngatasi rasa bosan itu. Okay. Apakah kalian memilih untuk pergi atau tetap stay gitu. Cara ngatasi bosan tuh banyak. Kalian bisa pergi liburan sama pasangan kalian. Oke. Pokoknya hangout lah, banyak sharing lah sama pasangan kalian gitu. Atau sama pacarnya orang. Iya. Jangan dong. Jangan sama pacar orang juga. Yang bikin bosan itu salah satunya apa? Mungkin dari cara kita komunikasi ya, yang setiap hari gitu-gitu aja, pertanyaan itu aja, lagi ngapain, udah makan atau belum? Karena udah basi banget ya kan? Udah basi banget gitu. Kalian harus cari pembahasan yang lebih menarik gitu. Kalian bisa tanya ke pasangan kalian apa aja yang hari ini terjadi gitu kan, atau apa gitu yang menarik gitu kan, yang lebih ada ininya, positifnya ke depannya ya kan. Bisa chat gini juga, nikah yuk ya bisa. Oke. OTW. Menurut kamu nih, hal yang paling berkesan dalam menjalin hubungan itu apaan? Yang kayak gimana? Hal paling berkesan? Hal paling berkesan itu menurut saya, ini versi saya pribadi. Oke. Yang paling berkesan itu kalau misalnya kalian liburan sama pacar sih, liburan sama pasangan kalian. Liburan. Iya, karena kalau misalnya kalian liburan banyak hal-hal yang terjadi gitu. Maksudnya hal-hal yang positif ya. Oke. Banyak hal-hal yang terjadi. Kalian bisa jadi lebih dekat gitu kan, bisa lebih akrab lah sesama pasangan. Oke. Benar juga sih, kalau orang liburan ya kan ada ininya, ada pengalaman yang berkesan buat hubungan kita buat hubungannya nanti kita. Kamu pernah nggak suka sama satu orang tapi dia nggak suka sama kamu? yang istilahnya tuh mencintai tapi tidak dicintai, pernah gak sih? Iya, pernah, dan kayaknya saya lagi ngalamin deh sekarang. Sekarang lagi ngalamin? Iya. Jadi ini istilahnya one side love ya. Jadi saya cuma jatuh cinta sendirian, sedangkan dianya enggak. Dalam sekali. Itu kenapa sih bisa sampai bisa terjebak sama perasaan yang kayak gitu? Nggak tahu sih, tiba-tiba aja ya jatuh cinta sendiri sama orang yang ini. Mungkin harapan saya sih yang terlalu jauh. Sebenarnya dia nganggapnya biasa aja, cuman saya nganggapnya ekspektasi saya sama dia itu terlalu tinggi gitu. Harapan saya tuh dia bisa jatuh cinta balik sama saya, padahal dianya biasa aja gitu. Gimana rasanya digituin? Sakit.
Dia nggak ngeghosting. Kita ngeghosting, kita tetap chatan tiap hari. Komunikasi lancar. Iya, komunikasi lancar, cuman mungkin dia nganggapnya temen aja gitu. Sedangkan perasaan saya tuh udah lebih gitu. Terus kalau misalnya Andin sementara keluar jalan nih. Terus ketemu sama cowok itu. Gimana reaksi Andin kalau ketemu sama cowok itu? Kalau saya sendiri sih ya biasa aja ya. Enggak ada jedak-jeduknya gitu. Jedak-jeduk aja. Pasti ada yang namanya ketemu sama orang yang kita suka tuh pasti ada jedak-jeduknya kan. Oke, benar. Pasti ada. Cuma ya karena kita nggak boleh bertingkah berlebihan, kita stay kalem aja gitu. Biar dianya nggak ilfeel. Tapi dia tahu nggak kalau Andin suka sama dia? Kayaknya dia tahu deh. Oh, dia tahu. Kayaknya dia tahu karena saya sering kirim kode-kode gitu kan. Oke. Berarti emang cowoknya yang nggak peka ya? Iya, cowoknya yang nggak peka. Terus kalau udah gitu, Andin milih tetap bertahan nggak sama hubungan itu apa keluar dari zona yang kayak gitu? Kalau sekarang sih saya lebih bertingkah ke biasa aja gitu. Intinya nggak menghilang tapi tetap jaga komunikasi juga sih. Karena meskipun dia nggak bisa saya miliki, tapi setidaknya saya sama dia tuh masih bisa berteman gitu. Oh. Berarti sekarang Andin posisinya lagi berusaha ngelupain, bukan ngelupain dia karena belum jadian, hapus perasaannya ke dia. Oke. Berusaha bersikap biasa aja. Bersikap baik-baik aja tapi kalau misalnya dia sudah mulai mencintai saya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia tidak mencintai saya juga nggak apa-apa. Pesan buat cowok yang sering ngegantung perasaan cewek kayak hanger. Jadi gini, cewek tuh nggak bakalan mengharap kalau kalian nggak kasih harapan gitu. Oke, benar juga. Jadi jangan pernah bertingkah atau bersikap seolah-olah kalian kasih harapan ke cewek itu, sedangkan perasaan kalian ini sebenarnya biasa aja gitu. Karena kita sebagai cewek, kita sebagai perempuan itu bisa salah tangkap gitu. Sebenarnya kalian biasa aja, kita kiranya kalian suka sama kita. Oke. Gitu. Benar teman-teman. Kan awalnya tadi kita kan ngebahas toksik nih. Iya. Terakhir ada nggak pesan buat cowok atau buat cewek nih satu sama lain yang terjebak toxic relationship? Pesannya sih kalian jangan pernah takut untuk melepas orang yang salah gitu. Terus gini, cewek tuh suka apa ya? Bodohnya cewek tuh dia selalu membenarkan asumsinya dia. Jadi dia sering berasumsi, wah cowok ini sayang sama saya, wah cowok ini cuman perhatian sama saya, padahal dia tuh sebenarnya toksik gitu. Dia terlalu overprotective sampai akhirnya kalian jadi dia jadi main kasar. Ya, main kasar gitu, kata-katanya jadi kasar. Jadi hentikan asumsi-asumsi kalian yang selalu menganggap cowok itu cuman itu. Padahal emang orangnya kayak gitu. Ya, emang aslinya kayak gitu, nggak ada yang bisa dirubah. Kalian aja yang baru tahu sikap aslinya kayak gitu. Oke. Menarik banget. Pokoknya teman-teman yang udah nonton video ini, semoga kalian tidak terjebak dengan toxic relationship dan juga lebih pintar lah. Pintar-pintar milih pasangan biar nggak kejebak kayak gini. Semua rahasia saya terbongkar ya. Oke. Next, ini kita bakalan bikin part 2-nya nih. Siapa tahu ada. Oke. Teman-teman yang mau follow Instagramnya tadi sudah di ini, tapi kalau mau tahu lagi Instagramnya, kita follow Instagramnya Andin. Jangan lupa subscribe teman-teman. Thank you banget yang udah nonton. Thank you Andin. Sampai jumpa di video selanjutnya.